Kita akan coba praktekkan ya tentang sifat-sifat yang ada dalam ayatul kursi. Pertama, Allah dialah yang disembah. Allah dari kata apa? Al-ilah ya. Allah kata dari kata ilah artinya yang satu-satunya yang berhak disembah. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Karena dia adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah yang maha hidup. Maksudnya maha hidup apa? Allah maha hidup, hidupnya sempurna. Ya, hidupnya sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk-makhluknya. Dan kita tahu kehidupan makhluk bertingkat-tingkat, ya, berbeda-beda, ya. Ada namanya kehidupan manusia, ada namanya kehidupan tumbuhan, ada namanya kehidupan hewan. Bahkan kehidupan jamadat, benda-benda mati juga ada kehidupan yang spesial, yang semuanya adalah dampak dari sifat maha hidup Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha hidup, Allah bisa memberikan kehidupan kepada makhluk yang Allah kehendaki dengan sifat-sifat kehidupannya. Kehidupan manusia tidak sama dengan kehidupan jin. Kehidupan jin tidak sama dengan kehidupan malaikat. Kehidupannya berbeda-beda. Malaikat contoh kehidupannya tidak perlu makan, tidak perlu minum. Malaikat tidak pernah letih. Ya, la yafturun, tidak pernah letih, tidak pernah capek. La yasamun, tidak pernah bosan beribadah. Manusia beribadah capek, bosan. Ikut pengajian capek, ngantuk ya. Ikut pengajian apa? Bosan. Malaikat kalau sudah berzikir tidak pernah capek. Malaikat kalau sudah beribadah tidak pernah bosan. Contoh, tidak makan, tidak minum, tidak pernah lelah. Itulah malaikat. Jin sama mirip-mirip dengan manusia, ada letihnya, ada yang kafir, ada yang beriman. Kehidupannya terciptakan dari api dan yang lainnya, mengalami kematian, mengalami beranak pinak dan yang lainnya. Adapun hewan kehidupannya kita tahu penuh dengan keterbatasan ya. Kemudian tumbuhan juga punya kehidupan khusus, dia tumbuh ya. Dengan terkena air matahari kemudian dia tumbuh, ada kehidupan dalam tumbuhan tersebut. Benda mati juga terkadang ada kehidupannya. Allah memberikan kehidupan yang mungkin kita tidak tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Jabalun Uhudun Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Kata Nabi, gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Nabi mengatakan gunung Uhud punya sifat apa? Cinta. Suatu hari Nabi SAW naik di atas gunung Uhud. Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian irtajafa Uhud, gunung Uhud bergetar. Maka Nabi mengatakan, uskun ya Uhud fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, tenanglah engkau, sungguhnya yang di atasmu sekarang seorang nabi dan siddiq yaitu Abu Bakar dan dua orang yang mati syahid yaitu Umar dan Utsman. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Inni la a'rifu bi Makkah hajaran kana yusallimu alayya qabla an ub'ats wa inni la a'rifuhu al-an." Kata Nabi SAW, saya tahu di kota Mekah ada suatu batu, kalau saya lewat dia selalu beri salam sama saya sebelum saya jadi nabi. Sekarang saya masih tahu di mana batu tersebut. Kalau Nabi lewat, Assalamualaikum. Nabi tahu batu tersebut. Nabi SAW pernah berkhutbah di atas sebuah batang pohon korma. Waktu Nabi dibuatkan mimbar sallallahu alaihi wasallam dari Syajaratul Athal, maka Nabi SAW meninggalkan batang korma tersebut. Biasanya Nabi bersandar di situ, Nabi pindah ke mimbar. Maka para sahabat mendengar, ternyata batang korma tersebut menangis. Isakannya didengar oleh para sahabat semua dalam apa? Dalam masjid. Maka Nabi pun mengelusnya untuk mendiamkannya. Ada kehidupan, ada. Ini kejadian. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, aku mendengar inilah asma'u tasbihat ta'am. Aku mendengar makanan bertasbih sementara dia sedang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Musa alaihissalam waktu mengejar batu, waktu batu membawa lari bajunya, kata Nabi Musa, ya Hajar, wahai batu, itu bajuku, jangan pergi ya. Tapi batu terus lari, kemudian dipukul oleh Nabi Musa. Akhirnya nampak bekas pukulan Nabi Musa di batu tersebut, saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita bekas batu di tangan kita ya. Tapi intinya ada kehidupan pada benda mati ya. Makanya Allah mengatakan bertasbihlah yang ada di langit dan di bumi. Ya, kita enggak tahu, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak mengerti tasbih dari benda-benda tersebut ya. Kita tidak pernah tahu kehidupan malaikat seperti apa. Tapi ada malaikat yang hidup. Kita tidak tahu bagaimana kehidupannya benda-benda mati, tapi mereka punya kehidupan yang Allah khususkan. Intinya, semua kehidupan di alam semesta ini adalah dampak dari Allah yang maha hidup. Yang Allah maha hidup tidak didahului dengan ketiadaan, berbeda dengan manusia didahului dengan ketiadaan, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimatikan, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah matikan, Allah hidupkan kembali, kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu di antara sifat hidup. Dan kita tahu kita pun dihidupkan oleh siapa? Allah. Setiap saat kita butuh penghidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah memberhentikan kehidupan kita, kapan saja kita akan mati. Setiap saat, setiap jantung kita berdetak, yang membuat berdetak siapa? Allah. Kapan Allah hentikan, selesai. Tidak peduli dia sehat, badannya bugar, Allah hentikan, selesai. Ya akhi, saya ketemu orang, Ustaz, kawan kita kemarin sudah meninggal. Padahal dia guru karate, jago samurai. 50 tahun meninggal dunia. Ada orang tiap pagi lari. Saya punya kawan, bapaknya umur 60, kuat, hebat, segar, tiap hari lari. Ya, 6 kilo kalau nggak salah, 5 kilo, tahu-tahu kena stroke. Saya ketemu lagi orang di Karawang, ada ikhwan, setiap hari lari pagi, tahu-tahu kena jantung, meninggal dunia. Maka ada orang habis main bulu tangkis, kemudian apa? Meninggal dunia. Ada yang ngisi pengajian terus meninggal dunia. Ada yang mendengar pengajian juga meninggal dunia. jadi kini kehidupan kita ini sangat kurang. Kalau Allah tidak memberikan kita kehidupan, kita tidak bisa apa? Tidak bisa hidup. Ya. Setiap detik kita membutuhkan untuk dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya yang maha hidup hanya siapa? Allah. Huwal hayyu, yang maha hidup.